Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Tadi kalian habis ada kelas nggak atau dari kos gitu? Saya tadi habis ada kelas Ibu. Oh, habis ada kelas. Kelas apa? Pengembangan diri. Pengembangan diri, kepribadian. Iya. Kamu BK? Iya, saya Oh, anak BK Oh, Ibu. pantesan sama kayak saya. Iya Ibu. Iya. Tadi saya belum pernah melihat Ibu. Oh gitu. Emang semester berapa Mbak? Saya semester 5 Ibu. Oh, semester 5. Oh, saya semester 7. Bukan. Begitu. Berarti kita beda angkatan berarti Iya, ya? beda angkatan Ibu. Begitu Ibu. Iya. Kalau Mbaknya dari mana? Saya dari itu tab Oh, dari TEP. Ada kelas tadi? ada Ada kelas. Kelas apa? kelas pengembangan media. Pengembangan media. Wah, seru tuh ya. Iya. Media apa tuh yang dikembangkan? Tugasnya itu. Iya. Saya kebetulan mengembangkan itu alat itu Bu, apa namanya yang memudahkan di TU lah. Gitu. Oh, iya. di TU. Ini kayak Pengarsipan Oh, gitu. kayak gitu. Ya, saya juga kan ada temen di TEP ya. Sama kayak Mbaknya semester berapa? Semester 5. Oh, semester 5. Oh, sama semester 5. Kenal nggak nih pas lagi apa ya? Yang kalau mahasiswa baru tuh PKKMB. iya, PKKMB. Kalian Enggak kenal kenal sih nggak? Ibu. Oh, nggak kenal. Baru Oh, kenal iya. sekarang. Oh, gitu. Ya kan kampus kan luas Iya. ya. Kalau Mbaknya tadi habis dari mana nih? Ini habis kelas juga. Habis dari kelas. Kelas apa, Mbak? Kebetulan saya seperti itu dari BKS. Oh, gitu. Oh, gitu. Ya, itu Semester sama berapa? Nabila saya kenal. 3. Oh, kenal. Oh, ada tingkat. Satu organisasi atau gimana? Iya Ibu, ikut MP3 terus Oh, yang MP3. riset. Oh, gitu ya sih kelihatan ya. Soalnya saya juga sempat ikut MP3 dulu. Berarti kakak tingkat ya Ibu ya? Iya, jadi pas semester berapa ya? Semester pokoknya awal-awal deh saya udah keluar karena kayaknya ini bukan dunia saya. Iya, kayak gitu. Jadi kayak jadi keluar gitu. Alhamdulillahnya kalian berarti itu ya, apa namanya? Enjoy gitu ya di Iya, MP3 enjoy ya. kok kita. Oh iya, alhamdulillah. Mbaknya dari mana nih? Saya dari jurusan farmasi. Jurusan farmasi. Kebetulan tadi habis observ sebuah obat. Oh gitu. Kemana nih observasinya? Di lab aja? Iya. Oh gitu, di lab aja. Ih, keren banget deh bikin obat gitu ya. Berarti sebelum kayak dipatenkan itu ada tes-tes tertentu gitu ya? Nah gitu, oke nih. Ini Mbaknya udah pada saling kenal atau belum? Saya sih kenalnya cuma Nabila aja. Oh, sama Nabila aja. Yang lainnya baru. Oke, kalau sama saya? Tapi kita berkenalan Oh dulu. iya, kita berkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Arini Hana Rasyida. Saya dari jurusan bimbingan dan konseling, sekarang semester 7. Nah, kebetulan sekarang itu lagi bikin tugas praktikum kipas gitu ya. Pasti nanti kalian juga dapat nih di semester 7 ya, Mbak siapa? Mbak Nafi dan Mbak Nabila ya, pasti dapat itu di semester 7. Nah, terima kasih sebelumnya karena sudah mau menjadi konseling saya gitu. Salam kenal semuanya. Kita kenal Mbak Arini. Oke, nah sekarang siapa nih yang mau perkenalan lebih dulu? Boleh saya dulu. Oh iya, boleh. Kenalkan teman-teman, nama saya Nafilais Sunari Kusma Ramadan. Memang nama saya panjang dan juga sulit untuk dihafalkan ya. Panggil saja saya Nafi. Saya dari bimbingan dan konseling sama kayak Mbak Nabila dan juga Mbak Arini. Saya itu semester 5. Oh, semester 5. Oke, berarti udah praktikum tuh udah ya? Alhamdulillah sih udah. Gitu. Aku nggak tahu ya kalau semester depan itu ada lagi. Kayak gitu. Ada kok, ada lagi. Aduh, Iya. itu jadi spill. Iya, ini di spoilerin duluan ini ya. Oh, praktikum dan ini ya, semester 5 tuh kalau nggak salah sempro kan? Iya. Iya, kalian Pada berarti mata lagi. kuliah
seminar usulan skripsi. Iya, SUS ya. Iya. Dapat siapa dosennya? Bu Yuliati Hatifah. Bu Yuli, anak ya Bu Yuli. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah ya nak. Dosen ini siapa? Prof Henny. Oh, Prof Henny itu lumayan Alhamdulillah. juga, lumayan agak deg-degan ya. Oke, selanjutnya Mbak. Perkenalkan, nama saya Nafa Sabti Ferdina, bisa dipanggil Nafa. Saya mahasiswi Teknologi Pendidikan semester 5, asal saya dari Malang. Asalnya dari Malang. Oh, jadi Mbak asalnya dari mana? Saya dari Probolinggo. Oh, dari Probolinggo. Jauh dong, berarti di sini ngekos. Kos. Di sini ngekos. Oke. Tadi Mbaknya dari Malang ya. Malangnya Malang mana? Malang Kota Sukun. Malang Kota Tepatnya, iya. Sukun. Gitu. Agak jauh berarti kalau dari kampus. Ya sekitar 15 menitan. Oh, 15 menit. Itu kalau kencang ya, kalau misalnya naik motor Normal. normal. Iya. Normalnya 15 menit. Oh, Nggak macet, gitu. Mbak. Macetnya tuh biasanya di daerah Mergan. Iya, daerah Mergan itu macet. Iya ya Mbak. Apalagi- Itu emang selalu macet. Itu jualan-jualan kayak hewan-hewan gitu nggak sih Mbak Mergan itu? Oh, bukan ya Mbak ya. Oh, pasar ya Mbak ya. Maaf ya, itu pasar ya Mbak ya. Iya, pasar Mergan. Yang jalan Galunggung terus itu kan? Iya. Oh, Oh, ya ini tadi sepelinggit gitu ya. Astaga, lupa maaf ya Mbak. Oh, gitu. Oh, emang daerah sana tuh sering macet ya? Ya apalagi kalau pas jam-jam berangkat berangkat kerja gitu, sekolah jam 6:30 ke atas ya sampai jam 8-an itu macet. Terus sore itu juga Kak, sekitar jam 4 sampai jam mau maghrib itu juga macet. Tapi lebih macet mana Mbak kalau sama Sardo? Nah, itu juga Itu macet. semua macet banget itu ya. Makanya saya tanya lebih macet mana Mbak? Iya, untungnya saya kan nggak pulang ke situ. Untungnya ya. Iya, untungnya. Untungnya hidup masih berputar. Selanjutnya. Tadi bentar. Tadi dipanggilnya Mbak Nafa. Nafa, Mbak Nafi. Nafa. Oke, nah Mbak selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Nabila Dia biasa dipanggil Nabila. Domisilinya sama seperti Mbak Nova di daerah di Kota Malang, cuma beda daerah. Gitu. Mbaknya daerah mana? Arjuna. Anjungan. Itu jauh dari sana. Jauh. Berapa menit Mbak? Itu lebih nggak sih Mbak? Dekatnya ke Dukanda nggak Mbak? Iya, itu kadang masih ke selatan. Jauh banget ya Mbak. Kalau mau ke Gulu Lawang Iya, waktu dulu. itu kabupaten nggak sih Mbak ya? Masih masuk kota. kota, cuma iya. Agak jauh gitu. Kayak perbatasan. Oh berarti masuk di Gadang itu atau Iya, dekatnya masih dekat sama. Dari sana ke sini berapa menit Mbak? Kira-kira. 30 sampai 40 menit. Wow, jauh ya Mbak. Mbak naik sepeda. Iya. Berarti kalau jamnya jam 7 itu Mbak dari jam 6 udah kan? Iya. Wah, Mbaknya lewat mana? Wow, banyak luar biasa. Dari rumah ke sini. Kalau Lewat gor atau Iya, lewat gor. lewat gor. lewat Gadang. Pakai tangan nggak Mbak? Nggak pakai tangan nggak? Saya kan bertanya. Oh, Hampir lewat. Ngambil lewatan enggak? Bisa dibilang lewat ke kanan di perempatan BCF itu kan kalau belok kanan ke arah ke arah stadion. Melewati pasar orang Odowo ya Mbak? Tidak. Wah, itu kayaknya kalau saya itu jam 6 itu kayak masih mandi deh kayaknya siap-siap gitu ya. Karena kan deket kan kalau saya. Hebat banget Mbaknya bisa bangun lebih pagi gitu ya. Nah selanjutnya nih Mbak siapa? Perkenalkan nama saya Andini Andini, biasa dipanggil Andini. Semester 3 jurusan farmasi. Saya juga sama nama Mbak Nafa sama Mbak Nabila, juga Malang. Daerahnya Bungkulu. Itu jauh nggak Mbak dari sini? Enggak sih Mbak. Oh enggak. 20 menit. Oh 15 atau 20 menit gitu. Naik diantar atau bawa motor? Biasanya diantar kalau nggak kondisi. Oh gitu. Oh Gojek lumayan berarti ya. Kalau setiap hari pakai Gojek gitu ya. Oke deh. Sebelumnya di sini ada yang pernah konseling atau enggak?
Kalau saya kan Oh, iya, biasanya Kalau karena saya dari mereka Iya, jurusan mereka mungkin pernah ya praktikum ya. Oke, mungkin saya akan menjelaskan secara singkat ya. Jadi konseling itu adalah, itu kan konseling kelompok nih namanya ya. Nah, konseling kelompok itu adalah di mana kita saling apa ya, kayak membantu untuk kita kan punya permasalahan masing-masing gitu, dan di sini dibicarakan dan membantu kita untuk menemukan alternatif solusi yang keputusannya tetap di mbak-mbak sendiri kayak gitu. Nah, dalam konseling ini Mbak tidak perlu khawatir untuk membicarakan apa sih perasaan yang Mbak rasakan, permasalahan yang Mbak alami gitu, karena kita mudah-mudahan nih Mbak-mbak, semoga Mbak-mbaknya bisa ya itu untuk menjaga kerahasiaan satu sama lain, dan cerita itu hanya akan kita ceritakan di sini aja gitu, tidak sampai ke luar dari tempat ini, dari ruangan ini kayak gitu. Apakah bisa? bisa nggak? Bisa. Oke. Nah, untuk waktunya mungkin 40 menit gitu. Mbaknya bisa mungkin? Bisa. Atau ada kegiatan? Tidak mbak. Oke, berarti waktunya 40 menit ya. Oke, kalau gitu saya mau nanya nih, kira-kira adakah kabar baik gitu yang terjadi hari ini? Mungkin kalau misalnya mau digambar boleh, tapi mau langsung diceritakan juga boleh. Oke, silakan Mbak Nafi ya. Tadi iya. Jadi gini, teman-teman, kan kemarin tuh saya habis take off skincare. Oh iya, terus Dan uang saya tuh habis, tinggal sekitar 80 ribuan, dan kan nggak bisa kan, cuma bisa diambil 50 ribu. Sedangkan saya tuh butuh untuk makan kan, karena nggak masak hari ini, karena dari pagi udah di kampus. Terus saya tuh belum bilang ke ayah saya cuma bilang ke bunda, bunda uang saya habis gitu tadi pagi. Terus mungkin bunda menyampaikan kepada ayah saya, langsung ayah saya tadi itu sekitar jam 12-an itu langsung ditransfer. Itulah saya sangat gembira karena Mantapnya, saya sudah banyak kembali. alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah sekali. Berarti nanti saya bisa beli makanan sebelah. Saya tuh tadi tuh ingin pancong, juga ingin sebelah, Ya Allah. sate. Banyak sekali BM-nya ya Mbak ya. Iya. Mantap ya, dapet TF-an gitu ya. Ya, alhamdulillah banget sih. Iya. Karena tanpa saya bilang sama ayah, udah saya udah nyampaikan duluan. Gitu. Berarti Mbaknya kalau mau dapet TF-an ke bunda dulu gitu, baru Harusnya ya. Iya, Setiap baru- hari ke bunda aja ya. Oke deh, alhamdulillah ya Mbak Ya, ya. alhamdulillah sekali. Dan itu TF-an itu membuat hari Mbak menjadi lebih baik gitu ya. Iya, soalnya nanti saya pasti bisa jalan-jalan ke Evogi. Ya. Oke, baik. Silakan selanjutnya sama siapa? Saya boleh. Oh iya, boleh Mbak Nafa. Iya, kabar baik yang saya alami hari ini kan sebelumnya nenek saya sempat dirawat di rumah sakit. Nah, kabar baiknya alhamdulillah hari ini nenek saya bisa pulang. Alhamdulillah. Jadi iya jauh lebih baik, Hmm. jauh lebih sehat daripada hari sebelumnya begitu. Gitu. Alhamdulillah ya, semoga neneknya terus sehat. Amin. Besok-besok juga dibugarkan kembali. Amin. Oke, selanjutnya nih mau Mbak Andini dulu atau Mbak Nabila? Andini dulu. Oke. Kabar baik saya kan anak kedua dari 4 bersaudara. Nah, adik saya yang kedua itu perempuan, Iya. dia SMP. Kan kalau hubungan saudara itu kan biasanya hetero relationship gitu. Iya, love hate relationship Iya. gitu ya. Terus dia kan sekarang lagi SMP. Jadi dulu kita nggak pernah deket, tapi semenjak dia SMP ini kita udah dekat. Bahkan kita kalau ada sesuatu yang ingin dicoba itu dilakuin bareng. Itu sih yang buat saya senang. Jadi kayak lebih dekat gitu ya Iya. sama saudara gitu ya. Alhamdulillah ya Mbak ya, semoga lebih hal tersebut bisa terus berulang gitu sampai ke tua nanti gitu. Karena kan biasanya kalau kita udah nikah kadang jadi kayak agak renggang gitu ya sama saudara gitu ya. Nah, semoga Mbak Andini dan adiknya tetap dekat lah ya. Ya, amin. Selanjutnya nih Mbak Nabila,
Kalau saya sebenarnya bukan hari ini. Mbak, boleh manggil Mbak? Iya, nggak apa-apa. Kemarin Manggil tante juga. Ya, Mbak ya. Siap tante. Ya, ya. ini hampir sama dengan ceritanya Mbak Nancy tadi. Itu ayah saya yang cenderung biasanya jarang kasih uang berlawanan dengan ayahnya Mbak Nancy ini. Nggak tahu kemarin nggak ada angin nggak ada hujan tiba-tiba saya dikasih uang. Saya dikasih uang secara cash, kalau Mbak Nancy kan nggak. Jadi ya lumayan lah buat teman-teman. Alhamdulillah ya Mbak ya. Bisa buat jajan kan ya. Oke, baik. Selanjutnya nih, karena kita udah menyampaikan ya kabar baik kalian gitu, yang patut kita syukuri dan kita bisa membuat kita lebih senang lagi. Selanjutnya, teman-teman apa udah siap nih untuk menceritakan apa sih yang dialami oleh teman-teman gitu? Sama siap. Siap? Oke, mau mulai dari siapa dulu? Saya dulu. Boleh Siapa nih? kalau Mbak Andi dulu. Oke, boleh nih Mbak Andi nih. Saya mikirnya itu saya tipikal orang yang cuek kayak gitu, tapi pernah beberapa kejadian dulu waktu adik saya yang pertama itu kan waktu SMP dia itu pernah nggak pulang selama 2 hari. Nah katanya itu dia ngikut temennya, entah itu temennya yang mana gitu, tapi dicari-cari selama 2 hari itu nggak ketemu, nggak ada kabar gitu. Nah dari situ orang tua saya sebenarnya khawatir, apalagi mama saya sampai jatuh sakit. Dari hal itu tuh awalnya saya juga biasa aja gitu, tapi ternyata saya sampai kepikiran juga yang awalnya saya berusaha buat nenangin mama saya, tapi saya juga jatuh sakit juga karena kepikiran sama adik saya itu. Overthinking gitu. Nah iya, dari situ saya juga jadi pikir saya tuh tipikal orang yang kebawa pikiran kalau saya ada suatu masalah gitu kalau terhadap itu, mungkin sampai bahwa saya kepikiran saya Maaf ya teman-teman ya. hal itu jadi membuat saya sampai kepikiran sampai jatuh sakit kayak gini. Gitu. Jadi dari overthinking itu jadi suka jatuh sakit kayak gitu ya. Gitu. Nah kalau teman-teman yang lain bagaimana? Jadi saya masalah saya. Kalau saya akhir-akhir ini karena semester depan kan saya mulai magang ya. Iya. Jadi kalau malam itu, apalagi nggak malam sih, ketika saya sendiri seperti itu, diam dikit itu langsung kayak kepikiran gitu. Kepikiran gimana nih semester udah magang, kemudian apalagi kan sekarang lagi pekan UAS ya, minggu depan juga, jadi tugasnya banyak. Jadi saya tuh kadang bingung mau melakukan apa, tapi itu kayak banyak tekanan gitu loh di pikiran saya itu. Ada ketakutan gitu mengenai masa depan saya harus ngapain, magang di mana, terus gimana ketemu orang, dan sebagainya. Oh gitu. Kebetulan saya juga kan pernah ya di dalam posisi itu, dan ternyata nggak apa-apa kok Mbak gitu. Hal-hal itu ternyata wajar kita rasakan gitu, dan setelah dijalani ternyata bisa gitu. Oke, mungkin Mbak, ini mau yang mana? Mbak Nanti dulu. Oh, oke, Saya tuh silakan. saya kan kenal juga kan Mbak. Udah seminar usulan skripsi kan, dan saya tuh kayak melihat ada itu kakak-kakak tingkat yang sampai 14 semester gitu. Kalau saya kan udah merasakan rasanya kedinginan kan, lihat dosen yang sibuk, yang hampir 1 bulan nggak
ada bimbingan tuh saya tuh kayak takut gitu loh kalau masa depan itu saya tuh bakal lulus cepet apa enggak atau Iya. itu kan Mbak ya, takut gitu loh rasanya Mbak. Oh gitu, berarti hampir mirip dengan yang Mbak, dirasakan iya, oleh Mbak Mbak Nafa. Nafa ya. Overthinking tentang masa depan gitu ya, kayak bagaimana sih nanti saya akhirnya kayak gitu ya, apakah Iya, betul. bisa lulus dengan cepat atau mungkin dan tepat kayak gitu ya. Sebenarnya saya juga merasakan gitu karena kan semester 7 ya, jadi kayak apa namanya, ada tekanan-tekanan tersendiri gitu. Oke, selanjutnya mungkin Mbak. Kalau saya berkaitan dengan interaksi saya dengan orang lain. Kalau untuk teman dekat sendiri kan mungkin mereka sudah cukup paham mengenai ini. Tapi kalau sama orang yang nggak terlalu dekat, kadang habis interaksi itu setelahnya, maksudnya secara spontan setelahnya ataupun ketika sedang apa ya, istilahnya kayak ngelamun gitu itu, aku tadi salah ngomong. Takut ada orang yang gitu. Itu sikapku tadi udah pantas kan ke mereka, tapi dia kan sini kayak ada yang menyakiti, tapi kita nggak suka. Kalau itu apa ya, apa yang saya katakan itu beda kepikiran. Mungkin kalau apa yang aku ngomongin tadi itu jadi bahan mereka sampai berpikir ya. Jadi lebih overthinking tentang apa sih, kayak pendapat orang lain ke Mbak tuh kayak gimana sih kayak gitu ya. Oke, baik. Mendengar permasalahan dari mbak-mbak yang dialami oleh mbak-mbak gitu, kebanyakan kalian overthinking ya. Kalau Mbak Nafi overthinking tentang masa depan, Mbaknya juga overthinking tentang magangnya kayak gimana, Mbaknya tentang perspektif orang lain ke Mbak kayak gimana. Terus kalau Mbaknya, kalau misalnya ada masalah, overthinkingnya itu bisa membuat Mbak jadi kayak kurang fit kayak gitu ya. Oke, baik teman-teman. Sebenarnya kalau dari permasalahan yang Mbak alami gitu ya, ada nggak sih Mbak kayak hikmah dari permasalahan yang saya alami itu? Kalau misalnya saya, contohnya gitu, kalau misalnya saya kan overthinking tadi sebenarnya sama ya, tentang bisa nggak sih lulus tepat waktu. Misalnya kalau 7 semester kan kayaknya tidak memungkinkan karena sekarang udah di akhir gitu ya. Bisa nggak ya 8 semester lulus gitu. Terus dari situ tuh hikmah yang bisa saya ambil adalah saya jadi kayak mempersiapkan gitu. Misalnya semester depan saya mau ngerjain skripsinya mulai dari mana ya kayak gitu. Jadi ada hikmah dari overthinking yang saya rasakan. Nah, kalau Mbak gimana nih? Kira-kira. Kalau saya nih Mbak, hikmah dari overthinking saya tuh takut ini kan gak lulus cepat kan. Saya tuh lebih rajin mengerjakan terus meskipun saya nggak bimbingan. Jadi saya tuh meskipun dosen saya nggak membimbing, saya tuh mengerjakan semua saya kerjakan. Nanti kalau semisal bimbingan langsung saya tuntaskan semuanya. Oh gitu. Oh berarti hikmah dari permasalahan yang Mbak alami itu Mbak jadi lebih rajin Semangat, gitu ya, iya. semangat mengerjakan SUS gitu ya. Wah, itu satu langkah yang enggak satu langkah, malah itu adalah langkah-langkah yang wah sudah cukup Masya Allah gitu ya. Boleh beri applause dulu teman-teman. Terima kasih teman-teman dari Iya. Oke, mungkin yang lain sudah terpikirkan apa nih hikmah dari permasalahan yang saya alami gitu. Misalnya, kalau saya karena tadi kan overthinking mengenai gimana menurut saya ke depannya gitu. Kalau dari saya mungkin saat ini saya tuh lebih rajin gitu daripada semester kemarin. Saya cukup mencoba untuk memberanikan diri buat kan dulu saya ketika maju di kelas itu agak sedikit takut gitu. Kemudian untuk mencoba untuk menjadi sebagai moderator atau pengisi kelas itu saya lebih takut gitu di semester sebelumnya. Tapi kalau di semester ini saya itu kayak ingin lebih aktif gitu loh.
Jadi saya semisal ditawari untuk atau ditunjuk sebagai moderator atau tampil di depan kelas kemudian menjadi VJ itu saya ambil gitu. Dan itu saya Maaf ya Mbak Yani, kayaknya sensornya Gak ada gerakan soalnya. iya. jadi saya berpikir kalau mungkin ini bisa membantu saya ketika saya nanti berada pada lingkungan sekolah, lingkungan magang seperti itu, komunikasi dengan orang lain, kemudian bekerja sama dengan orang lain, mengatur orang lain, mungkin itu bisa membantu gitu di situasi seperti itu. Alhamdulillah ya Mbak ya, ternyata dari pengalaman yang Mbak alami itu bisa jadi model untuk nanti magang kayak gitu ya. Alhamdulillah Mbak sudah mendapatkan kayak hikmah dari permasalahan yang Mbak alami. Boleh teman-teman beri kelas. Oke, selanjutnya mau Mbak Andini atau Mbak Nabila dulu? Oke. Saya tadi masalahnya kan terlalu memikirkan tanggapan orang lain. Dan itu sebelum datang konseling ini itu ya kadang curhat ke teman dekat yang seharusnya ya nggak usah terlalu dipikir. Belum tentu yang kita pikirkan kan mereka ngakuin, terserah orang mau bilang. Jadi ya dari masalah itu ya sekarang udah mulai mengurangi, udah mulai istilahnya kayak tidak menghiraukan. Jadi coba untuk lebih berpikir positif gitu ya. Oke, boleh beri applause teman-teman. Oke, selanjutnya boleh Mbak Andini. Kalau saya kan tadi saya berpikirnya kalau misalnya ada masalah mungkin saya sampai ke bawah saya sakit. Mungkin hikmah yang dapat saya ambil itu lebih mempersiapkan diri saya. Kalau misalnya ada masalah lebih menenangkan diri, bagaimana cara saya menghadapi masalah tersebut dengan tenang kayak itu. Mungkin saya juga bisa berpikir positif lagi, mungkin dari masalah tersebut bisa diambil apa yang dapat dipelajari. Gitu, jadi bisa lebih mempersiapkan diri gitu ya. Oke, baik. Tadi Mbak sudah menjelaskan mengenai hikmah dari permasalahan yang dialami. Tadi kan Mbaknya ternyata punya potensi gitu ya, potensi dalam berorganisasi kan gitu ya. Jadi ada potensi yang bisa Mbak kembangkan kan, maksudnya bisa jadi modal gitu. Nah kalau misalnya Mbak Nafi tadi kira-kira bersemangat gitu ya, potensi yang Mbak miliki apa sih untuk menunjang Lulus tepat waktu. lulus pada waktu itu? Lebih ini kan tadi saya tuh lebih semangat gitu kan untuk mempersiapkan supaya saya bisa lulus 8 semester pas tanpa menambah semester. Gitu, berarti potensi yang Mbak itu tadi rajin ya? Iya. Maksudnya Saya lebih cakep semangat gitu. ya, lebih rajin gitu mengerjakan sus. Oke, baik. Nah kalau tadi Mbaknya potensi yang dimiliki apa sih untuk menunjang tadi untuk mempersiapkan diri lagi gitu? Mungkin lebih berpikir positif daripada negatif, terus bisa bersikap tenang daripada berpikir secara berlebihan. Mungkin lebih cari solusi dari masalah yang dihadapi. Nah, selanjutnya nih Mbak Nabila, potensi apa sih yang Mbak miliki gitu sehingga yang bisa menunjang nih biar Mbak nggak begitu overthinking gitu? Hampir sama sebenarnya itu, tapi ini lebih ke yang awalnya terlalu menyedihkan kebanyakan itu, jadi ya lebih saya lakuin refleksi diri atau introspeksi diri dan untuk mematahkan asumsi dari diri saya sendiri itu ya kayak membuktikan bahwa aku kayak gini, aku bisa ngelakuin ini, tidak sedia mereka. Oke, baik teman-teman, bisa saya lihat gitu ya teman-teman tuh ternyata punya potensi masing-masing yang sudah bisa untuk
punya potensi yang dapat digunakan untuk mengurangi overthinking yang teman-teman hadapi gitu ya. Oke, baik, karena waktunya sudah sudah tidak cukup gitu, karena kayaknya ruangannya bakal dipakai ya. Kira-kira yang rencana-rencana tadi nih, yang mulai tadi mbaknya mulai memperbaiki kebiasaan gitu ya, memperbaiki diri, terus dan rencana-rencana mbak yang lain kira-kira mau dimulai kapan nih? Mulai nanti malam. Nanti malam, bagus sekali, lebih cepat lebih baik ya mbak ya. Terus kalau mbaknya? Kayaknya ya mulai nanti. Mulai nanti. Iya. Oke, yang penting dikerjakan gitu ya. Iya. Itu juga daripada diomongin doang gitu ya. Betul. Baik, bagus mbak. Terus yang mbak-mbaknya nih, mulai kapan? Sama kayak teman-teman mulai nanti, dan ketika saya ada masalah Iya. mungkin saya bisa menangani. Kayak gitu. Oke, baik, bagus sekali. Terus mbaknya? Sama seperti teman-teman juga. Bahkan ketika nanti ini setelah dari sini berinteraksi sama orang, mungkin saya coba untuk Menerapkan. menerapkan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman karena sudah sudah bisa mengikuti konseling ini dengan baik. Teman-teman sudah berani untuk terbuka mengenai masalah yang teman-teman hadapi gitu, dan sudah mau menjadi konseling saya gitu. Potensi yang kalian miliki itu ternyata bisa jadi modal loh untuk mengatasi hambatan-hambatan yang kalian alami kayak gitu. Oke, semoga teman-teman kedepannya bisa mengembangkan potensi-potensi yang teman-teman miliki ya. Amin. Oke, kita mungkin applause dulu untuk diri kita sendiri ya, karena sudah bertahan sejauh ini gitu. Oke, Semangat. ya semangat. Kita udah berapa menit nih? Kira-kira 30 menitan ada kali ya? Ada Ada ya? Ada sepunya mbak. Oke, mungkin karena udah waktunya terbatas juga, jadi saya simpulkan gitu. Iya, teman-teman ada yang mau menyimpulkan nih atau saya aja? Iya mbak. Oke. Mungkin dari permasalahan yang teman-teman hadapi itu kan hampir mirip ya, homogen ya semuanya ya, yaitu overthinking ya. Walaupun berbeda-beda yang di overthinking itu tapi tetap sama, yaitu overthinking yang Mbak alami itu ternyata ada hikmahnya gitu, dan Mbak bisa punya potensi untuk mengatasi hambatan-hambatan itu gitu ya. Oke, ini bagaimana sih perasaan Mbak nih setelah mengikuti konseling itu? Kalau saya Oh ini lebih semangat. gerombolan aja ini. Terus dapat boleh. pandangan atau perspektif dari pengalaman. Ya, setuju saya sama mbak Sadia. Gitu. Berarti sama semua gitu ya, lebih lega gitu. Terus mendapatkan perspektif baru gitu, dan ternyata pengalaman yang mbak alami itu wajar gitu dan normal dialami oleh semua orang kayak gitu. Oke, baik, mungkin seperti yang sudah tadi saya sampaikan, waktu kita tidak cukup ya karena ruangannya mau dipakai, jadi saya tutup konseling kali ini. Terima kasih teman-teman karena sudah datang dan meluangkan waktunya. Iya, abis ini mau bareng mana nih? Saya mau cari makan. Mau cari makan. Cari makan juga? Pulang. Mau pulang. Cari makan kucing. Suka kucing banyak? Kayak gitu. Kucingnya ada banyak? 4. Ada 4. Wow, punya kucing nggak? Nggak suka. Oh. Saya juga punya kebetulan, tapi di kampung halaman gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.